Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2B akan menjelaskan materi perkembangan sosio-emosional pada anak. Sebelumnya, tugas ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah psikologi anak. Sebelum masuk ke dalam presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Cynthia Putri Wijaya dengan NIM akhir 050. Lalu yang kedua, saya sendiri, yaitu Anissa Syada Syali dengan NIM akhir 060. Lalu yang selanjutnya ada Dwi Yuliani Puspitasari dengan NIM akhir 061. Lalu yang selanjutnya ada Anggi Feriska Sonjaya dengan NIM akhir 074. Lalu yang terakhir ada Yadis Nur Haki Ramadhani dengan NIM akhir 075. Materi yang akan kami bahas yaitu ada pengertian emosi dan sosio-emosional, teori sosio-emosional, fungsi emosi pada perkembangan anak, ciri emosi dan sosio-emosional, aspek-aspek atau komponen, dan juga tahap perkembangan. Yang pertama ada definisi emosi dan sosio-emosional yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, apa itu emosi? Emosi menurut Damasio 1990, emosi adalah perilaku yang menyebabkan perubahan fisiologis dan adanya keterbangkitan mental yang terjadi ketika orang itu sadar. Emosi dalam psikologi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku fisiologis yang digunakan oleh seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami secara personal. Selanjutnya, apa itu sosio-emosional? Menurut Harlock, perkembangan sosial-emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses di mana anak melatih rangsangan-rangsangan sosial terutama yang dapat dituntutan kelompok serta belajar bergaul dan bertingkah laku. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada teori sosio-emosional yang akan dijelaskan oleh Anissa dan juga Dwi Yuliani. Yang pertama, alasan menggunakan teori lifespan Erikson dan ekologi Brown-Van-Brenner untuk menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional. Menggunakan teori lifespan Erikson karena membahas perkembangan seseorang melalui rentang hidup. Lalu yang kedua, menggunakan teori ekologi Brown-Van-Brenner karena membahas konteks sosial anak, tinggal, dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Teori yang pertama ada teori ekologi Uri Brown-Van-Brenner. Teori ini terdiri dari 5 sistem lingkungan. Yang pertama ada mikrosistem, yang kedua ada mesosistem, yang ketiga ada ekosistem, yang keempat ada makrosistem, dan yang terakhir ada kronosistem. Mikrosistem merupakan setting di mana individu lebih banyak menghabiskan waktu seperti di keluarga, di sekolah, dan antara keluarga dengan teman sebaya. Sedangkan mesosistem adalah kaitan antar mikrosistem. Misalnya, hubungan pengalaman siswa dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah dan antara keluarga dengan teman sebaya. Lalu yang ketiga, ada ekosistem. Terjadi ketika pengalaman di setting lain mempengaruhi pengalaman siswa dan guru dalam konteks mereka sendiri. Contohnya adalah dewa komite sekolah dengan pengawas sekolah berperan kuat dalam menentukan kualitas pembelajaran dan sarana prasarana di sekolah. Lalu yang keempat, ada makrosistem. Merupakan kultur yang lebih luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosial ekonomi dalam perkembangan anak. Misalnya, kultur di Minangkabau yang memiliki falsafah adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah mengharuskan siswa di sekolah menggunakan pakaian muslim dalam belajar, sementara di Jawa tidak mengharuskan berpakaian muslim di sekolah dalam belajar. Sementara itu, keadaan sosial ekonomi seperti kondisi kemiskinan dapat mempengaruhi perkembangan siswa dan merusak kemampuan belajar anak meskipun mereka tekun dan ulet dalam belajar. Lalu yang terakhir ada kronosistem, adalah kondisi sosiohistoris dan perkembangan anak. Misalnya, siswa saat ini tumbuh dalam kemajuan sistem teknologi informasi yang penuh dengan berbagai media. Brown-Van-Brenner memperhatikan 2 hal yang penting terkait sistem lingkungan ini. Yang pertama yaitu anak yang hidup dalam kemiskinan, terutama anak yang tumbuh dengan orang tua yang tunggal atau single parents, dan faktor kedua yaitu terjadinya penurunan nilai-nilai. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori lifespan Erikson. Di sini terdapat 8 tahap rentangan hidup. Yang pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan, yaitu perkembangan kepercayaan membutuhkan pengasuhan yang hangat dan bersahabat sehingga memberikan rasa nyaman. Ketidakpercayaan tumbuh jika bayi diabaikan atau diperlakukan dengan buruk. Yang kedua ada otonomi versus malu atau ragu, yaitu tahap di mana bayi menemukan tindakannya sendiri. Jika bayi dihukum atau dibatasi, maka mereka akan mengembangkan rasa malu. Yang ketiga, ada inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ini terjadi pada masa kanak-kanak awal yang telah merasakan tantangan hidup dan harus aktif dan bertujuan agar dapat mengatasi tantangan tersebut. Mereka harus diberi tanggung jawab dan mengembangkan rasa bersalah apabila tidak bertanggung jawab.
Yang keempat, upaya versus inferioritas. Tahap ini terjadi pada usia sekolah dasar. Pada tahap ini, anak menggunakan energinya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Bahayanya pada masa ini adalah munculnya rasa rendah diri, ketidakproduktifan, dan inkompetensi. Lalu yang kelima ada identitas versus kebingungan. Tahap ini biasanya masa remaja, di mana mereka mencari tahu jati diri, makna diri, dan kemana tujuannya. Mereka diberi kesempatan untuk mengeksplorasi diri untuk memahami identitasnya dirinya tersebut. Yang keenam ada intimasi versus isolasi. Tahap masa awal dewasa yang membangun hubungan positif dengan orang lain, kesepian bisa membayangi hidupnya. Lalu yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi. Masa dewasa pertengahan sekitar 40-50 tahun yang membantu mentransfer mengembangkan hidup yang berguna kepada generasi berikutnya dan mendeskripsikan stagnasi jika tidak dapat melakukan apa-apa untuk generasi berikutnya. Yang terakhir ada integritas versus putus asa. Tahap ini berhubungan dengan masa orang dewasa, akhir pada usia 60 tahun hingga meninggal. Orang tua merenungi kembali hidupnya dan memikirkan apa yang telah dilakukan. Jika evaluasi retrospektifnya positif, maka akan memunculkan integritas. Sedangkan jika renungannya negatif, akan memunculkan rasa putus asa. Baik, selanjutnya ada fungsi emosi pada perkembangan anak yang akan dijelaskan oleh Anggi. Baik, di sini ada fungsi tentang emosi. Yang pertama itu dapat sebagai bentuk komunikasi agar dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaannya pada orang lain. Lalu, emosi juga berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Peran emosi mempengaruhi kepribadian diri anak di lingkungan sosial. Antara lain, yang pertama, tingkah laku emosi anak yang ditampilkan merupakan sumber penilaian lingkungan terhadap dirinya. Lalu, emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan dapat mempengaruhi interaksi sosial. Emosi mempengaruhi iklim psikologis lingkungan, lalu tingkah laku yang sama dan berulang dapat menjadi suatu kebiasaan. Dan yang terakhir, ketegangan emosi dapat menghambat atau mengganggu aktivitas motorik dan juga mental anak. Baik, selanjutnya ada ciri emosi dan sosio-emosional pada anak yang akan dijelaskan oleh Cynthia dan Yedis. Baik, terima kasih kepada moderator. Ciri utama reaksi emosi pada anak, adapun karakteristik reaksi emosi anak adalah berikut ini. Yang pertama, reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan memperlihatkan reaksi emosi yang sama kuatnya dalam menghadapi setiap peristiwa, baik yang sederhana sifatnya maupun yang berat. Bagi anak, semua peristiwa adalah menarik dan menakjubkan. Tidak ada peristiwa yang dianggap sederhana oleh anak. Dalam hal kekuatan, makin bertambahnya usia anak dan semakin bertambah matangnya emosi anak, maka anak akan semakin terampil dalam memilah dan memilih kadar keterlibatan emosionalnya. Yang kedua, reaksi emosi sering kali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan, yang dimana anak-anak tiba-tiba menangis atau merujuk dengan sebab atau yang tidak jelas. Anak melakukan hal tersebut dikarenakan ia ingin memang menginginkannya, sekalipun tidak ada pencetusnya, misalnya anak tiba-tiba menangis karena merasa bosan. Untuk anak yang lebih muda usianya, hal ini masih bisa ditoleransi. Namun, bagi anak usia 4-5 tahun, hal ini tidak dapat diterima oleh lingkungannya. Semakin emosi anak berkembang menuju kematangannya, mereka akan belajar mengontrol diri dan memperhatikan reaksi emosi dengan cara yang dapat diterima lingkungannya. Yang ketiga, reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Bagi seorang anak, sangat mungkin saat ini ia menangis dan dengan keras. Namun, ketika ibunya mengalihkan perhatian pada benda-benda yang disukainya, ia dapat langsung berhenti menangis dan melupakan kejadian yang baru saja membuatnya marah dan kecewa. Reaksi emosi anak mudah teralihkan dan mudah berganti dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Lalu yang keempat ada reaksi emosi individual. Reaksi emosi bersifat individual artinya sekalipun peristiwa pencetus emosi adalah sama, namun reaksi setiap orang akan berbeda dalam menyikapinya. Hal ini disebabkan oleh adanya pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Setiap individu berbeda sehingga menyebabkan reaksi emosi yang diperlihatkan pun berbeda-beda juga. Yang kelima, keadaan emosi dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. Pada dasarnya, semua anak lebih mudah mengekspresikan emosi melalui sikap dan perilakunya dibandingkan mengungkapkan secara verbal. Hal ini juga tampak pada anak yang mengalami hambatan dalam mengekspresikan kehidupan emosinya secara terbuka. Mereka biasanya sering memperlihatkan gejala tingkah laku antara lain melamun, tingkah laku gelisah seperti menghisap jari, menggigit kuku, atau kesulitan berbicara atau stuttering.
semua ini menurut Harlock, perkembangan emosi ini mencolok pada usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun dan 5,5 tahun sampai 6,5 tahun. Baik, di sini saya akan membacakan ciri sosial emosi anak 4-6 tahun. Yang pertama ada mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Yang kedua, sering iri. Yang ketiga, sering marah. Dan yang keempat, mengetahui aturan di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya ada menyadari pentingnya hak orang lain. Kemudian mulai tunduk pada aturan. Dan yang terakhir ada mulai bermain dengan teman sebayanya. Materi selanjutnya adalah komponen emosi dan sosio-emosional. Komponen dari emosi. Komponen dari emosi terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, ada komponen fisiologi, yaitu aktivitas sistem saraf pusat dan autonom yang menghasilkan perubahan neurohormonal aktivitas visceral. Lalu yang kedua, ada komponen perilaku, yaitu ekspresi wajah, intonasi suara, dan kondisi emosi yang diekspresikan. Lalu komponen yang ketiga, yaitu proses kognisi, yaitu jalan pikiran, melibatkan perasaan emosi subjektif dan proses kognitif. Lalu yang terakhir, ada perilaku unconscious, yaitu adanya dasar intuisi dalam membuat keputusan. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan sosial emosional menurut Wolfinger. Ada 4 aspek yang dijelaskan oleh Wolfinger. Yang pertama ada aspek empati, yaitu aspek yang meliputi penuh pengertian tenggang rasa dan kepedulian terhadap sesama. Lalu yang kedua ada aspek afiliasi, yaitu meliputi komunikasi dua arah atau hubungan antar pribadi dan kerjasama. Lalu yang ketiga ada aspek resolusi konflik, yaitu meliputi komunikasi. Lalu yang terakhir ada aspek pengembangan kebiasaan positif, yaitu meliputi tata krama, kesopanan, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada tahapan perkembangan sosio-emosional pada anak. Teori Erikson memiliki 8 tahap. Yang pertama ada percaya versus tidak percaya. Periode perkembangannya pada infansi sekitar usia 0-1 tahun. Lalu ada otonomi versus malu dan ragu. Periode perkembangannya early childhood sekitar usia 1-3 tahun. Lalu ada inisiatif versus rasa bersalah. Periode perkembangannya preschool age sekitar usia 3-5 tahun. Lalu ada usaha versus inferioritas. Periode perkembangannya school age sekitar 6-10 tahun. Lalu ada identitas versus kebingungan identitas. Periode perkembangannya adolescent sekitar usia 10-20 tahun. Intimasi versus isolasi, periode perkembangannya young adulthood sekitar 20-30 tahun. Lalu ada generatif versus stagnasi, periode perkembangannya adulthood sekitar 40-50 tahun. Lalu yang terakhir ada integritas versus putus asa. Periode perkembangannya skin sekitar 60 tahun. Lalu selanjutnya ada tahap perkembangan anak Erikson. Ada 4 tahapan. Yang pertama, harapan sekitar bayi sampai 2 tahun. Lalu yang kedua ada keinginan 18 bulan sampai 4 tahun, maksud 3-6 tahun, dan yang terakhir ada kompetensi 5,5 sampai 12 tahun. Baik, yang pertama itu ada tahap harapan. Pada fase infansi sekitar 0-2 tahun. Pada tahapan ini, bayi belajar harapan, juga belajar bagaimana orang-orang sekeliling memberi tanggapan. Learning task versus mistrust. Contohnya, ketika bayi menangis, dia akan belajar apakah orang tua akan memeluk atau membentaknya. Jika memeluk, maka bayi akan belajar rasa aman dan percaya atau trust. Jika dibentak, maka dia akan memberikan respon terancam atau mistrust. Lalu ada tahap keinginan, yaitu pada fase early childhood, bayi berusia 18 bulan sampai 4 tahun. Anak akan menghadapi konflik kemandirian versus rasa malu, atau learning autonomy versus asing. Ada 2 tanggapan saat anak bereksplorasi, mengagumi, dan mendorongnya mengeksplor atau menertawakan dan sebagainya. Contohnya, jika eksplorasi diberi respon mengesalkan, maka anak akan tumbuh jadi anak yang ragu atau tidak mandiri asing. Kalau eksplorasinya didukung, maka anak akan terus melakukan eksplorasi atau learning autonomy. Lalu tahap ketiga ada tahap maksud pada fase preschool age, anak usia 3-6 tahun. Di sini anak akan belajar untuk menghadapi emosi ketika maksudnya diterima atau ditolak, inisiatif versus guilt. Contohnya, jika anak mengambil inisiatif dan responnya baik, maka anak bisa berimajinasi, bekerja sama, dan juga menjadi pemimpin. Jika responnya negatif, maka anak akan merasa takut dan bergantung kepada kelompok. Baik, selanjutnya ada kompetensi. Usia 5-12 tahun atau school age. Anak belajar berkompetensi dalam kelompok di usia sekolah. Usaha versus inferioritas dengan mengembangkan 3 keterampilan sosial. 1. Belajar mematuhi aturan dan hubungannya dengan persahabatan. Yang kedua, belajar bagaimana bermain dengan struktur dan aturan tertentu. 3. Belajar bagaimana menguasai mata pelajaran di sekolah dan disiplinkan diri untuk mempelajari materi.
Contohnya, bagaimana mematuhi aturan dan hubungannya dengan persahabatan. Misalnya, ketika mendapat tugas piket, bagaimana dia akan mengingatkan temannya yang terlambat tanpa menimbulkan konflik, berpartisipasi aktif dalam tugas kelompok, dan sebagainya. Jika emosi sosial anak berkembang dengan baik, anak akan berusaha untuk memiliki kompetisi yang unggul atau usaha, dan jika anak ragu-ragu, maka dia akan menjadi orang yang selalu merasa bersalah atau inferior. Yang selanjutnya ada teori ekologi Brown Van Brenner. Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem yaitu setting di mana individu menghabiskan banyak waktu, sistem berupa keluarga, teman sebaya, sekolah, tetangga. Yang kedua ada mesosistem. Kaitan antar mikrosistem, contohnya hubungan pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem terjadi ketika pengalaman di setting lain, di mana murid tidak berperan aktif mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Yang keempat ada makrosistem. Makrosistem adalah kultur yang lebih luas, mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Konteks di mana murid dan guru tinggal mencakup nilai dan adat istiadat masyarakat. Yang terakhir ada kronosistem. Kronosistem adalah kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Misalnya, murid-murid sekarang ini tumbuh sebagai generasi yang tergolong pertama. Selanjutnya ada kesimpulan. Perkembangan sosio-emosional anak dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan adat di suatu daerahnya yang mengawali manusia dalam bertindak untuk melakukan sesuatu pada kemajuan dan kemunduran yang akan ia ciptakan dalam kehidupannya sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah materi emosi yang umum pada awal masa kanak-kanak. Baik, emosi yang umum pada awal masa kanak-kanak, yang pertama itu ada amarah. Penyebab amarah yang paling umum adalah pertengkaran mengenai permainan, tidak tercapainya keinginan, dan serangan yang hebat dari anak lain. Anak yang mengungkapkan rasa marah dengan ledakan amarah yang ditandai dengan menangis, berteriak, menendang, melompat-lompat, ataupun memukul. Yang kedua yaitu takut. Pembiasaan, peniruan, dan ingatan tentang pengalaman yang kurang menyenangkan berperan penting dalam menimbulkan rasa takut, seperti cerita-cerita, gambar-gambar, acara radio dan televisi, dan film-film dengan unsur yang menakutkan. Pada mulanya, reaksi anak terhadap rasa takut adalah panik, kemudian menjadi lebih khusus, seperti lari, menghindar, bersembunyi, menangis, dan menghindar situasi yang menakutkan. Lalu selanjutnya ada cemburu. Anak menjadi cemburu bila ia mengira bahwa minat dan perhatiannya orang tua beralih kepada orang lain di dalam keluarga. Biasanya adik yang baru lahir, anak yang lebih muda dapat mengungkapkan kecemburuannya secara terbuka atau menunjukkan dengan kembalinya perilaku seperti anak kecil, seperti mengompol, pura-pura sakit, menjadi nakal. Perilaku ini semua bertujuan untuk menarik perhatian. Lalu selanjutnya ingin tahu. Anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru dilihatnya, juga mengenai tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain. Reaksi pertama adalah dalam bentuk penjelajahan sensomotorik. Kemudian sebagai akibat dari tekanan sosial dan hukuman, ia bereaksi dengan bedanya. Bertanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada iri hati. Anak-anak sering iri hati mengenai kemampuan atau barang yang dimiliki oleh orang lain. Iri hati ini biasanya diungkapkan dalam bermacam-macam cara. Yang paling umum adalah mengeluh tentang barangnya sendiri dengan mengungkapkan keinginan untuk memiliki barang seperti yang dimiliki oleh orang lain. Atau bisa juga dengan mengambil benda-benda yang menimbulkan iri hati. Lalu yang kedua ada gembira. Anak-anak biasanya merasa gembira karena sehat, situasi yang tidak layak, bunyi yang tiba-tiba atau yang tidak diharapkan, bencana yang ringan, atau membohongi orang lain, dan berhasil melakukan tugas yang dianggap sulit. Biasanya, anak-anak mengungkapkan kegembiraannya dengan tersenyum dan tertawa, bertepuk tangan, melompat-lompat, atau memeluk benda atau orang yang membuatnya bahagia. Lalu yang selanjutnya ada emosi sedih. Anak-anak merasa sedih karena kehilangan segala sesuatu yang dicintai atau yang dianggap penting bagi dirinya. Apakah itu orang, binatang, atau benda mati seperti mainan. Secara khas, anak mengungkapkan kesedihannya dengan menangis ataupun dengan kehilangan minat terhadap kegiatan normalnya, termasuk makan. Lalu yang terakhir ada kasih sayang. Anak-anak belajar mencintai orang, binatang, atau benda yang menyenangkan. Ia mengungkapkan kasih sayang secara lisan bila sudah besar atau ketika masih kecil. Anak menyatakannya dengan secara fisik, bisa dengan memeluk, menepuk, ataupun mencium objek yang dicurahkan kasih sayangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.